Apakah itu boleh kayak instan itu dijadikan motivasi masuk dalam dunia trading? Wajar apa enggak? Menurut saya boleh dan wajar. Bagi kawan-kawan yang ingin trading forex dan masih bingung mau pakai atau mau pilih broker yang mana, teman-teman bisa coba memakai broker XM, broker yang saya juga pakai untuk trading. Karena broker XM sendiri sudah berdiri sejak lebih dari 15 tahun dan juga broker XM sendiri juga memiliki banyak lisensi, salah satunya lisensi dari ASIC dari Australia. Oke. Dan kali ini untuk di XM sedang mengadakan kompetisi dengan hadiah total 150.000 US dollar. Itu gede banget. Dan bagi teman-teman yang suka dengan copy trading, XM juga ada layanan copy trading. Jadi teman-teman tinggal deposit saja, lalu mengikuti copy trading dari para expertise trader-trader hebat yang ada di broker XM. Oke? Bagi teman-teman yang mau daftar, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin daftar di broker XM dan trading di broker XM, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, ciao. Halo, welcome back to my channel. Dan di trading channel yang membahas tentang apapun itu tentang trading, mau trading forex, trading crypto, trading saham, apapun akan kita bahas di sini, oke? Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe ya kalau suka dengan channel saya. Klik tombol like-nya, jangan lupa. Dan komen kalau mau berdiskusi soal apapun tentang trading, oke? Ya, kalau teman-teman kepengen trading forex, belum punya broker, bingung mau pakai broker apa, mungkin teman-teman bisa coba broker yang saya pakai trading juga, yaitu broker XM. Bagi teman-teman yang mau daftar di broker XM, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang mau join private telegram saya, nanti bisa dapat sinyal tentunya. Terus ada analisa harian, bisa juga request analisa harian market apapun kalau mau saya analisakan, dan bisa langsung diskusi bareng saya. Langsung aja hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, ini adalah ngobrolin trading episode ke-5 ya teman-teman. Episode ke-5 ini saya pengen ngomongin tentang motivasi orang untuk trading. Jadi kebanyakan orang itu terjun ke bisnis trading atau dunia trading, mau itu trading forex, trading crypto, atau trading saham, itu kebanyakan mereka kan kepingin kaya secara instan. Sebenarnya itu boleh apa enggak sih? Wajar apa enggak? Jawabannya kalau dari saya pribadi, lagi-lagi ini bagi yang sudah paham, yang perlu trading ini kan kita sharing aja ya. Kalau untuk saya sendiri, apakah itu boleh kayak instan itu dijadikan motivasi masuk dalam dunia trading? Wajar apa enggak? Menurut saya boleh dan wajar. Saya dulu juga seperti itu. Tahun 2009 ketika saya kuliah di Belanda, saya lihat orang trading. Waktu itu orang-orang sana, saya cuman ada tahu dua ya. Kripto belum sebombastis sekarang. Dulu orang itu tradingnya kalau nggak trading forex atau futures ya di spot market, di saham. Waktu itu saya tahu teman saya orang Belanda waktu itu trading forex. Jadi saya pertama kali terjun itu di forex emang.
Makanya kenapa saya kalau kebanyakan ngomong soal forex ya, karena saya dulu awal mula sampai sekarang kebanyakan tradingnya di forex, cari uangnya di forex. Seperti itu ya motivasinya. Saya lihat teman saya kok gampang banget ya. Waktu itu kan di Belanda itu euro ya. Kok gampang banget dapat uang gitu, dapat 100 euro kok gampang dalam waktu 1 jam ya. Saya mikir kan kalau saya tiap hari dapat 100 euro, kalau sebulan bisa dapat 2.500, 2.000 euro, wah saya kaya dong saya. Bisa kaya mendadak saya. Waktu itu saya mikirnya gitu ya. Ya itu wajar. Saya dulu juga kayak gitu. Cuman waktu itu 2009 saya nggak langsung terjun. Saya cuman lihat karena waktu itu nggak ada modal. Ya taunya saya dulu cuman kuliah sama kerja part time. Itu aja kerja part time. Uang hasil kerja part time karena saya suka sneakers, saya belikan sneakers. Bukan untuk trading ya. Waktu itu saya cuma tahu-tahu aja. Singkat cerita, saya pulang nih ke Indonesia tahun 2010-an. 2010? Enggak lah, 2010 ya, 2010. Saya pulang ke Indonesia, saya kuliah tuh di Jogja. Lah kok ndelalah, aduh ndelalah itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Karena saya orang Jawa ya. Lah kok ndelalah, waktu saya kuliah di Jogja, ada teman saya itu trading forex. Nah, saya akhirnya ikut-ikut tuh. Waduh, ada yang trading lagi nih. Bisa kayak mendadak nih saya nih. Waktu itu, saya ingat tuh, masih pakai broker Exness waktu itu. Dan transfer uangnya pun, saya waktu itu $30. Saya sudah cerita deh, kalau nggak salah di episode berapa, saya lupa. Total tuh saya cuman transfer $30. Dan itu transfernya nggak segampang sekarang ya, harus pakai pihak ketiga ya. Jadi saya harus transfer ke pihak ketiga itu nanti mengkurskan dari rupiah, dikurskan ke dolar, transfer ke ininya, ke ke brokernya. Waktu itu saya ingat saya pakai Exness itu waktu itu. Udah, akhirnya saya trading tuh. Saya berharap $30 bisa jadi 1 juta US dollar. Nggak apa-apa, itu kan pasti saya yakin 99% orang pasti berpikir kayak gitu pertama kali masuk di dunia trading, dan itu wajar teman-teman. Apakah itu boleh-boleh, namanya juga impian kok. Semua orang ingin kaya. Saya yakin ingin kaya. Dalam artian kaya ini mungkin banyak orang ingin kaya materi, iya. Kalau ada yang orang bilang saya nggak pengen kaya materi, saya ingin kebebasan. Nah, kebebasan itu kan juga butuh uang teman-teman. Bener nggak? Setuju nggak? Anda bisa hidup bebas, mau ngapa-ngapain bisa bebas, nggak mikirin uang, berarti kan Anda juga harus punya uang. Jadi kebebasan itu harusnya juga diimbangi dengan uang yang cukup. Saya bilang uang yang cukup ya, karena pasti semua orang bakal ngomong, enggak, saya nggak pengen kaya secara materi, saya ingin bebas, saya pengen ibadah dengan tenang. Nah, iya saya juga kayak gitu. Ujung-ujungnya juga pasti orang kepingin bebas. Kalau saya dulu inginnya kaya cepat, kalau kaya banget, sekarang saya kepinginnya hidup bebas dan tenang. Mau ngapa-ngapain tenang, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, mau ibadah tenang, nggak mikirin besok mau makan apa. Ya itu. Ya tetaplah ujung-ujungnya pasti itu materi ya lah buat tenang. Karena saya percaya uang itu memang tidak bisa menyelesaikan apapun di hidup Anda, tapi setidaknya uang bisa menyelesaikan 50% masalah hidup Anda. Itu yang saya yakini sih sekarang. Seperti itu. The rest of it ya bukan materi, bukan uang. Tapi paling nggak kalau Anda punya uang, paling nggak 50% masalah hidup Anda beres. Itu. Oke, kembali lagi. Motivasi kayak instan itu tadi ya. Jadi ya nggak apa-apa, saya dulu kayak gitu. Nah, ketika saya trading dengan uang $30 saya langsung margin call. Ingat banget saya, margin call. Saya langsung margin call.
$30 margin call, oke lah, nggak apa-apa. Terus saya deposit lagi, deposit margin call, deposit margin call, deposit margin call. Akhirnya saya kesel nih. Waduh, ternyata kok susah kayak gitu. Nah, ini berprosesnya di sini. Ternyata orang itu harus kecentok dulu memang. Harus apa ya ibaratnya? Harus ngerasain dulu tuh. Hantaman seperti itu. Yang dari awalnya saya berpikir kaya secara instan di trading, ketika saya margin call terus, saya berpikir ternyata trading itu tidak segampang itu membuat kita menjadi kaya. Ingat ya, tidak segampang itu membuat kita menjadi kaya. Bukan berarti nggak bisa, tapi nggak gampang. Ada prosesnya teman-teman ternyata. Akhirnya, yaitu singkat cerita, saya akhirnya mencari mentor. Saya dikenalin sama itu, ada di episode sebelumnya. Ya sudah, akhirnya saya belajar. Dari yang awalnya saya punya mindset kepingin kaya secara instan, akhirnya saya belajar kayak gitu. Saya belajar, ya sampai sekarang, saya trading sampai sekarang itu. Saya ya kalau saya sendiri, saya karena suka properti, orang tua saya basicnya juga di properti, jadi ya kalau sekarang saya punya proyek yang ada di Jogja, saya juga pernah cerita ya, sekarang sudah masih dalam tahap pengurukan, penjualan di Jogja, itu ya dari profit trading itu. Jadi saya sekarang yang dari awalnya trading itu membuat saya kaya secara instan, karena berproses, akhirnya saya jadikan trading ini selain untuk membiayai kehidupan keluarga saya, profitnya saya juga sebagai tambahan atau bahkan sebagai modal usaha saya di sektor real. Akhirnya ya saya dapat profit di trading, saya juga dapat profit di properti karena saya di properti. Gimana caranya saya bisa mengambil properti? Ya dari trading itu, kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan orang berpikir ingin kaya instan dari trading, itu nggak salah. Karena yang saya dengar, yang saya sering perhatikan tuh, orang-orang ketika ada orang yang loss, orang awam nih ya, orang amatir, trading masih hijau lah, apa ya kalau bahasa Indonesia, trader masih awal-awal ya, masih amatir. Itu ketika margin call, terus ada temen yang tahu kalau temennya itu margin call, dan biasanya yang tahu itu juga dia itu bukan trader, tapi ngelihat orang temennya itu trading tapi margin call, itu langsung nyalain. Makanya jangan nyalahinnya selalu kayak gini. Makanya jangan trading kepingin kaya cepet sih. Loh, nggak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Karena itu lumrah. Sangat lumrah. Nggak usah ngomongin trading deh. Ngomongin Anda kepingin buka usaha toko kelontong, pasti kan ujung-ujungnya kan Anda juga punya impian, kepingin punya uang, kepingin kaya juga dari toko kelontong yang kecil, bisa dibesarkan, akhirnya membuat Anda menjadi seorang yang kaya raya. Itu nggak ada yang salah sebenarnya. Jadi saya justru merasa aneh ketika ada yang berbicara mindset kaya instan dari trading itu salah. Nggak sepenuhnya salah, karena ya itu tadi, pasti semua orang mengalami fase itu. Awal-awal orang tahu trading, saya yakin 99% ingin kaya instan, dan itu wajar teman-teman. Nanti dari situ pasti nanti berproses. Nah, ketika berproses ini ada yang lanjut, ada yang mau belajar, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini biasanya mereka menyalahkan trading itu. Nanti bilang ketika nih enggak lanjut nih ya karena margin call terus stres gitu,
Dia nyalain, trading ini bohong, kamu dibohongin sama brokernya, kamu dibohongin sama market. Nggak ada yang kayak gitu. Makanya kalau broker memang ada yang nakal, makanya cari broker yang bener ya. Bisa, kalau mau cari broker yang bener, ini saran dari saya, rekomendasi saya bisa buka di WikiFX. Kebetulan broker XM yang saya pakai itu masuk 2 besar broker dengan rating terbaik. Makanya kenapa saya sekarang tradingnya di XM. Saya lebih cenderung ke XM karena XM itu sudah lama ya, sudah lebih dari 15 tahun kalau nggak salah ya. Bagi yang mau daftar jangan lupa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi, oke? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan mempunyai mindset ingin kaya instan dari trading. Itu wajar teman-teman, nggak usah takut. Saya pun kalau ada yang ada orang yang bilang saya, Pak, saya kepingin kaya secara instan, ya paling saya cuman ketawa, dalam arti bukan ketawa mengejek, ketawa, nah dulu saya juga kayak gini ya, kayak gitu loh. Ya tinggal ketika Anda berproses, Anda mau nggak berproses. Ternyata kaya instan itu tidak segampang itu. Apapun, kita nggak usah ngomongin trading apapun lah. Tapi ini konteksnya trading, ya tidak segampang itu. Tapi ketika Anda sudah berproses, Anda belajar, saya yakin Anda bisa memperoleh kekayaan itu secara instan. Amin. Kita aminin ya. Amin untuk Anda, amin untuk kita semua. Oke? Saya pikir itu saja yang bisa saya sharekan saat ini. Ini kebetulan saya take-nya hari Senin tanggal 27 ya. Ini saya hari Senin ini saya nggak trading karena saya kan tradingnya kan selalu di New York season. Tapi ternyata hari Senin tanggal 27 Mei ini ada US Bank Holiday. Jadi marketnya bergeraknya sangat-sangat lambat. Saya nggak suka market yang kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau, sekali lagi, kalau mau join di Telegram saya, mau dapat sinyal dari saya, tenang, saya ngasih sinyalnya bukan sinyal scalping ya. Nanti kan pasti kan ada yang tanya kan, nanti disuruh keluar masuk enggak. Saya bukan seorang scalper. Saya adalah seorang swing trader, intraday trader juga. Saya nggak cocok di scalping. Jadi kalau mau join Telegram saya, terutama yang kepingin swing trader, swing trade sama intraday, ya silahkan join, langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Oke? I'll see you on the next video. Sukses selalu untuk Anda, cuan selalu untuk Anda, dan yang pasti sehat selalu untuk Anda, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Metal.